Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi dari mata pelajaran ekonomi bisnis dalam bentuk video, yaitu hukum permintaan. Kami dari kelompok 1 beranggotakan 9 orang, yaitu saya sendiri, Muhammad Taswin, Adi Saputra, Muhammad Dirmawanha, Fatahillah, Muhammad Irsyam Syuri, Haslan Syah, Muhammad Rahman Nur, Dita Amelia, dan Dwi Chandra Musa. Jadi, di sini terdapat tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu memahami konsep permintaan atau hukum permintaan, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, jenis-jenis permintaan, dan kurva permintaan. Nah, di sini terdapat pengertian dari permintaan. Pengertian dari permintaan yaitu permintaan adalah berbagai jumlah barang tertentu yang diminta konsumen pada berbagai tingkat harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Hukum permintaan berbunyi, semakin rendah harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut yang ingin diminta. Sebaliknya, semakin tinggi harganya, semakin sedikit jumlah barang yang ingin diminta. Ceteris paribus. Nah, kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Ada 8 faktor loh. Faktor pertama yaitu harga barang itu sendiri. Kenaikan harga akan menurunkan jumlah barang yang diminta, atau semakin tinggi harga barang tersebut, semakin berkurang jumlah barang yang diminta. Begitu sebaliknya. yang kedua, harga barang substitusi dan barang komplementer. Harga barang substitusi dapat mempengaruhi permintaan barang yang dapat digantikannya. Jika harga barang pengganti bertambah murah, maka barang yang diganti akan mengalami pengurangan permintaan. 3. Pendapatan konsumen. Saat pendapatan seseorang meningkat, permintaan terhadap barang umumnya akan naik. Barang dan jasa yang semula belum bisa terbeli menjadi terbeli, misalnya untuk barang sekunder dan barang mewah. 4. Selera konsumen. Selera atau cita rasa masyarakat dapat memengaruhi tinggi rendahnya permintaan terhadap suatu barang. Ya, di sini ada 4 faktor lagi. Faktor kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan. 5. Pertambahan penduduk. Dengan adanya pertambahan jumlah penduduk, maka dapat menambah permintaan terutama kebutuhan sehari-hari. Sebagai contoh adalah kebutuhan makanan pokok. Perkiraan harga di masa yang akan datang. Apabila konsumen menganggap harga suatu barang terus naik, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dianggap terus turun, maka konsumen akan menunda pembelian sampai harga mencapai tingkat terendah. Distribusi pendapatan. Buruk atau tidak meratanya distribusi pendapatan menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Hal ini juga akan menyebabkan permintaan terhadap suatu barang menurun. Usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan. Usaha-usaha yang dilakukan produsen untuk meningkatkan penjualan, seperti iklan, akan mendorong masyarakat untuk membeli barang yang diiklankan. Hal ini menyebabkan terhadap suatu barang meningkat. Nah, teman-teman, di sini terdapat jenis-jenis permintaan. Ada 3 jenis permintaan. Pertama, yaitu Permintaan efektif atau berdaya beli, yaitu permintaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang disertai dengan daya beli atau kemampuan membayar. Permintaan absolut yaitu permintaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang tidak disertai daya beli atau hanya didasarkan pada kebutuhan saja. Permintaan potensial yaitu permintaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang disertai daya beli tetapi belum melaksanakan pembelian. Ya, kita lanjut ke kurva permintaan. Kurva permintaan merupakan kurva yang menghubungkan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Seperti yang tertera pada tabel, P adalah harga barang
dan Q adalah jumlah barang yang diminta. Jika harganya 0, maka jumlah barang yang diminta adalah 15. Seperti juga jika harganya 1, maka jumlah barang yang diminta adalah 13. Maksudnya, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit pula peminat barang tersebut. Nah, ini dia, kami membuat sebuah kurva. Kurva tersebut menunjukkan lereng atau kemiringan yang negatif, di mana semakin tinggi harga, semakin sedikit jumlah barang yang ingin diminta. Dari daftar permintaan barang di atas, Anda dapat membuat fungsi permintaan secara sederhana, yaitu dengan mengambil dua titik koordinat, misalnya P sama dengan 1 dan pada tingkat P sama dengan 2. Jadi, di sini terdapat P1 sama dengan 1, Q2 sama dengan 11, P2 sama dengan 2, Q1 sama dengan 13. Lalu dimasukkan dalam persamaan dengan susun rumusnya, yaitu P dikurang P1 dibagi P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 dibagi Q2 dikurang Q1. Lalu dimasukkan menjadi P dikurang 1 dibagi 2 dikurang 1 sama dengan Q dikurang 13 dibagi 11 dikurang 13. Di sini ada kesalahan penulisan karena sebenarnya dikali silang. Maka hasilnya yaitu 2P ditambah 2 sama dengan Q dikurang 13. Jadi 15 sama dengan Q dikurang 2P. Jadi Q sama dengan 15 dikurang 2P. Yuhu, kita lanjut ke pergeseran kurva permintaan. Di sini terdapat contoh soal, yaitu Harga minyak goreng turun dari Rp6.000 menjadi Rp4.000 sehingga jumlah minyak goreng yang diminta bertambah dari 2 liter menjadi 4 liter. Nah, di sini sudah terdapat gambar kurvanya. Jadi, Penurunan harga minyak goreng yang menyebabkan kenaikan jumlah minyak goreng yang diminta konsumen seperti 2/4. Apabila salah satu atau semua faktor tersebut berubah kecuali harga, kurva permintaan akan berubah. Kurva permintaan akan bergeser sejajar ke kanan, atas, atau ke kiri. Pada kurva di samping, terlihat bahwa kurva bergeser ke kanan, D0 ke D1. Hal ini berarti jumlah barang yang terjual lebih banyak, meskipun harga barang tetap. itulah tadi contoh soal pergeseran kurva permintaan. Berakhirlah sudah materi kami, hukum permintaan.